Apa sih rasisme? Eits, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Oke lanjut. Rasisme atau rasialisme dapat diartikan sebagai prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan yang berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. Paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Apakah hal ini familiar bagi kalian? Tentu saja, rasisme terjadi setiap hari di lingkungan kita. Rasisme bisa muncul dalam bentuk paling sederhana, seperti tidak ingin duduk bersebelahan dengan teman yang warna kulit, rambut, atau bentuk matanya berbeda. Bisa ketika membuat kelompok belajar di sekolah, kemudian orang dengan suku tertentu tidak diizinkan masuk ke kelompok tersebut. Bisa juga dalam bentuk candaan. Itam, rambut lu acak adut begitu, disetrika dulu sana Gi. Si Dian, nama belakangnya ternyata ABC loh. Kirain tuh dia sama kayak kita. Ternyata etnis seberang. Jangan biarin dia deket-deket kita ya. Terkesan lucu ya? Apalagi kalau dengan embel-embel. Itu kan cuma bercandaan. Baperan banget sih. Kemudian, orang yang menjadi korban rasisme lambat laun juga menerima tindakan ini. Istilah kerennya menormalisasi. Bercandaan seharusnya dianggap lucu oleh kedua pihak. Kalau hanya satu pihak yang merasa itu lucu, berarti ada yang salah dengan candaannya. Ingat, rasisme tidak bisa dinormalisasikan dengan alasan apapun ya. Ras atau suku atau etnis adalah suatu hal yang permanen. Kita dilahirkan tanpa kuasa untuk memilih suku bangsa kita. Jumlah suatu kelompok di suatu suku tertentu juga berbeda. Ada yang sangat banyak ataupun sangat sedikit. Nah, konsep menertawakan fisik dan nama belakang seseorang karena sukunya menjadi tidak relevan lagi tentunya. Karena seorang manusia tidak bisa dan tidak memiliki kuasa untuk memilih di ras apa ia dilahirkan. Biar kita lebih paham, coba kita telah lebih jauh. Apakah aku atau mereka yang berbeda? Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah kita berbeda satu sama lain, tidak akan pernah sama. Aku berbeda dengan mereka, pun mereka berbeda denganku. Ketika berada di sebuah kelompok yang isinya kita anggap memiliki kemiripan fisik seperti kita pun, tentunya perbedaan fisik lainnya tetap ada. Kita telaah lebih jauh lagi ya. Ketika seorang dari kelompok ras yang jumlahnya sangat banyak atau mayoritas keluar dari kelompoknya dan berada di suatu kelompok ras yang berbeda, sadar nggak sih? Ia pun sekarang menjadi seorang minoritas. Dan peluang untuk mendapatkan perlakuan rasisme kemungkinan besar juga bisa ia dapat. Cycle atau lingkaran ini harus kita hentikan ya. Daripada melanjutkan lingkaran rasisme ini dengan embel-embel balas dendam, yuk kita coba stand up atau berdiri untuk diri kita. Coba katakan bahwa ujaran-ujaran rasisme yang pernah kita dapatkan tersebut tidak pantas dan melukai hati. Jika orang atau kelompok tersebut terus-menerus melakukan hal yang sama, maka melibatkan pihak ketiga seperti guru, orang tua, atau orang dewasa lainnya bisa menjadi pilihan alternatif ya. Aku, kamu, dia, dan mereka akan selalu berbeda. Dan berbeda pun tidak apa-apa. All races and colors are beautiful. Apakah anak-anak wajib diberitahu tentang pengertian rasisme? Yap, tentu saja wajib. Kenapa ya? Karena di masa kanak-kanaklah masa-masa kritikal untuk fondasi memulai hubungan atau bersosialisasi dimulai. Mengidentifikasi rasisme pada dirinya atau orang di sekitarnya menjadi skill yang sangat penting untuk dimiliki. Jadi, tidak ada kata terlalu cepat untuk memulai diskusi ini ya. Jika kamu sudah memiliki anak, maka mengajarkan dan mengenalkan ras yang ada di Indonesia atau di dunia bisa dilakukan dengan hal yang menyenangkan loh. Contohnya,
Parents bisa menceritakan tentang budaya atau kultur suatu ras, karena sejatinya semua ras memiliki sejarah maupun latar belakang yang mengagumkan. Kalian bisa tulis di kolom komentar tentang pengalaman kalian terkait rasisme. Bisa pengalaman sendiri atau hal yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar. Yuk berdiskusi bersama Edumasi.